Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua dengan saya Dika di channel Cabikom Cara Bisa Komputer. Saya salah satu kontributor dari channel ini yang akan menyampaikan beberapa materi tentang belajar komputer. Untuk membahas ini, saya akan jelaskan secara detail apa itu komputer, bagaimana sistem komputer, dan apa saja komponen dari sistem komputer. Untuk lebih memahaminya, silahkan simak penjelasan berikut tentang eh, sistem komputer dan bagian-bagiannya. Oke? Apa yang disebut orang sebagai komputer adalah seperangkat alat yang terdiri dari CPU, monitor, dan keyboard. Ada juga yang menyatakan bahwa CPU lah yang disebut dengan komputer. Nah, ini sebenarnya pendapat sudah beberapa orang ya. Jadi komputer itu adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk mengetik. Ada juga yang mengartikan seperti itu. Pokoknya komputer itu adalah sesuatu yang canggih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan menggunakan teknologi. Nah, sebenarnya pengertian komputer lebih tepat jika disebut sebagai sistem komputer, yaitu terdiri dari 3 komponen. Ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, ada manusia atau kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan hardware, software, dan firmware. Itu 3 komponen yang harus ada di dalam sebuah sistem komputer. Jika salah satu tidak ada, sistem komputer tidak akan berfungsi dengan baik. Artinya, ya kalau hanya ada perangkat kerasnya saja, misalnya ada CPU, ada monitor, ada mouse-nya, ada keyboard-nya, tapi tidak ada software-nya, perangkat lunaknya. Untuk apa itu perangkat? Nggak ada gunanya. Kemudian kita masuk pada yang kedua itu perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa sih? Itu perangkat lunak hanya bisa digunakan ketika sudah ada perangkat keras atau hardware-nya. Ketika perangkat keras tidak ada, perangkat lunak juga tidak akan bisa digunakan. Nah, gitu keterkaitan antara perangkat keras, perangkat lunak. Satu lagi adalah manusia atau brainware-nya. Inilah kita yang akan mengoperasikan komputer kita yang menggunakan. Itu yang kita sebut dengan eh, pengguna. Pengguna ini ada juga beberapa kategori nanti. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu nanti. Jadi ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada manusianya untuk mengoperasikan komputer. Kita masuk pada penjelasan bagian-bagian yang 3 tadi dalam sistem komputer perangkat keras. Perangkat keras itu apa? Di perangkat keras itu ada 3 kelompok lagi tuh. Ada namanya perangkat keras atau peranti masukan. Peranti masukan yaitunya peralatan yang kita gunakan untuk memasukkan data ke komputer seperti keyboard, mouse, scanner. Kalau di keyboard itu apa yang kita masukkan ke dalam komputer? Itu berupa huruf, angka, simbol yang kita pencet di keyboard akan muncul di komputer kita. Kemudian mouse. Mouse itu termasuk ke peranti masukan. Kenapa? Dengan adanya mouse, itu ada kursor yang bergerak di layar. Ketika kita tekan atau klik sebelah kiri, itu akan ada perintah yang dijalankan. Misalnya untuk masuk ke sebuah folder misalnya, atau klik kanan untuk kita melihat propertiesnya. Kemudian ada yang berikutnya ada scanner. Scanner itu apa? Scanner itu untuk memasukkan sesuatu gambar atau teks ke dalam komputer. Itu ada seperti di apa namanya? Dipindai dengan menggunakan cahaya, kita lihat scanner itu. Ya sama seperti kamera sebenarnya, kamera tapi khusus untuk memindai seperti itu. Nah, itu juga yang digunakan oleh pada mesin fotokopi. Itu termasuk ada scan-nya kemudian dicetak lagi. Nah, kemudian kita masuk pada peranti yang kedua, yaitunya perangkat keras pengolah atau processing unit. Perangkat keras atau piranti pengolah ini apa? Peralatan yang melakukan pengolahan data menjadi informasi.
atau itu yang disebut dengan otak dari komputer, yang biasanya disebut atau dinamakan CPU atau Central Processing Unit. CPU itu adalah pusat dari pekerjaan komputer atau otaknya. Di dalam CPU itu adalah satu lagi yang disebut dengan prosesor. Itu yang disebut dengan processing unit. Nah, letaknya di dalam CPU. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, piranti keluaran. Keluaran ini artinya apa? Inilah perangkat yang berguna untuk memberikan informasi kepada kita. Contohnya seperti ini sekarang. Kita melihat di layar komputer ini, di layar handphone atau di layar laptop ini, inilah salah satu bentuk atau jenis dari piranti keluaran, yaitu berupa monitor, LCD. Yang bentuk lainnya apa? Printer misalnya untuk cetak dalam bentuk kertas, itu keluaran. Apalagi selanjutnya ada yang disebut dengan atau yang sering kita gunakan adalah untuk mendengar ini speaker. Speaker itu adalah salah satu piranti keluaran dari sistem komputer. Nah, kemudian kita lanjutkan pada komponen-komponen perangkat keras. Tadi kan bagian perangkat keras itu ada tiga. Ada tiga bagian, masukan untuk pengolah, proses, atau dan terakhir keluaran. Kemudian komponen-komponennya. Dalam sebuah komputer, itu ada beberapa komponen yang harus ada di dalam satu kesatuan komputer sehingga bisa digunakan. Yang pertama yang harus ada adalah prosesor. Prosesor itu ada di dalam CPU. Kemudian ada namanya mainboard atau motherboard. Itu juga ada di dalam CPU. Kemudian yang harus ada lagi namanya RAM, Random Access Memory. Itu juga harus ada di dalam CPU supaya bisa menjalankan komputernya. Kemudian untuk perangkat-perangkat tambahan seperti VGA card, sound card, LAN card itu tambahan. Biasanya itu sudah include di dalam motherboard atau mainboard yang bawaan. Kemudian ada tambahannya lagi perangkat-perangkat seperti eh, printer itu kan tidak mutlak harus ada, itu bisa tambahan kalau kita ingin mencetak. Itu komponen yang penting di dalam komponen perangkat keras yang penting di dalam sebuah sistem komputer yang wajib ada. Komponen-komponen tambahan lain ada seperti modem, UPS, stabilizer, itu komponen-komponen tambahan saja. Kemudian kita masuk pada bagian berikutnya dari perangkat keras, dari perangkat yang ada komputer, ada namanya media penyimpanan. Media penyimpanan atau storage. Media penyimpanan ini termasuk ke perangkat keras. Kalau dulu itu berupa disket namanya yang ukurannya 1,4 mega cuman untuk nyimpan data kita di sana. Kalau sekarang kan sudah sangat banyak kategorinya atau jenisnya. Itu disebut kalau di komputer di CPU disebut dengan hard disk. Sekarang banyak yang gunakan SSD. Kemudian ada namanya CD, compact disk atau DVD. Media penyimpanan ini bisa berfungsi ganda. Sebagai peranti masukan bisa dan juga sebagai peranti keluaran. Ini media penyimpanan. Nah, ini untuk perangkat keras komputer. Berikutnya perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program yang telah dipasang atau diinstal pada komputer dan berfungsi mengendalikan kerja komputer. Saya ulangi, perangkat lunak adalah program-program yang telah dipasang atau diinstal pada komputer dan berfungsi mengendalikan kerja komputer. Tanpa perangkat lunak, sebenarnya komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa apa-apa. Perangkat lunak digolongkan ke dalam 7 kategori besar. Ini ada 7 kategori yang secara umum ya. Perangkat lunak itu yang pertama
Kategori perangkat lunak itu ada 7 secara umum atau secara garis besar. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Yang kedua, bahasa pemrograman. Kemudian yang berikutnya, program aplikasi. Yang keempat, program paket. Yang kelima, utilitas, utility. Kemudian ada program permainan atau games, dan terakhir multimedia. Nah, di dalam 7 kategori ini nanti akan kita temukan aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan itu ada di dalam salah satu dari yang 7 ini. Nah, dan dari yang itu tadi, secara umum yang diketahui biasanya hanya 2, yaitunya satu sistem operasi, satu lagi sistem aplikasi. Jadi dari nomor 2 sampai 7 tadi itu bisa masuk ke kategori program aplikasi. Nah, untuk pembahasan dari perangkat lunak sistem operasi, untuk sistem aplikasi nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Nah, untuk kali ini cukup pembelajaran dari dasar komputer atau mengenal sistem komputer. Oke, jangan lupa aktifkan loncengnya, subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sistem operasi, sistem aplikasi, dan bagian-bagiannya secara komplit. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.